Shalom para pemirsa yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Setelah mengetahui misi Allah dan juga panggilannya agar kita terlibat, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita memastikan ada kualitas dalam menjalani misi Allah dalam hidup kita tersebut. Untuk membahas ini sekalian, kita kedatangan Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta, kabarnya baik? Shalom. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pelajaran keempat dengan judul Membagikan Misi Allah. Sebelumnya saya akan membagikan terlebih dahulu salam-salam yang telah masuk di dalam redaksi video kita yang akan saya sampaikan. Pertama kepada Pendeta Rudi Anjaya Purba, ada 4 nama baru yang mengatakan salam dan juga terima kasih atas diskusi ini. Dari Timika, Papua, ada Leni Syafirudin. Dari Kampung Gaur, Sabah, Malaysia, ada Ayeril Pro. Dari Jayapura, Papua, Feni Karim Feni, itu nama akunnya. Dan berikutnya dari Manado, Minahasa Utara, dari Jeffrey Koupun. Apa pendapat pendeta dari para pemirsa yang tersebar di seluruh Indonesia maupun negara-negara tetangga? Salam sejahtera bagi kita semua, kembali senang bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah melalui pelajaran Sekolah Sabat ini kita semakin memahami apa misi Allah di dalam kehidupan kita. Salam untuk Papua, dari Sabah, kemudian dari Manado, Sulawesi Utara, dan dari berbagai tempat yang lain yang menyaksikan pelajaran Sekolah Sabat ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih sekali. Terima kasih Pendeta Purba. Dan untuk Pendeta Sony Situmorang, saya mau menyampaikan nama-nama yang hampir setiap minggu selalu mengatakan salam, terima kasih, dan juga Tuhan memberkati bagi kita semua. Di antaranya adalah Mond R, Melo Bulirditi, Evert P.I., Bambang Eko, Cikari Keuangan, Willy Sui, Global Ministry, Adolfina Wariyaka, Tulun Dusun Official Channel, dan juga Arnita Gamar. Ini nama-nama yang selalu memeriahkan kolom komen kita. Silakan Pendeta Sony. Terima kasih atas supportnya dan juga terima kasih atas kesetiaannya menyaksikan acara ini. Dan mudah-mudahan dengan pengkabaran atau ulasan yang kami bawakan, saudara akan terberkati. Dan saudara juga akan bisa menjadi berkat ketika saudara juga boleh membagikan link dan juga pengkabaran ini kepada banyak orang. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik para pemirsa, sebelum kita akan berdoa untuk membuka diskusi kita yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Purba, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran keempat dengan judul Membagikan Misi Allah. Terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Silakan Pendeta Purba. Baik pemirsa dan semuanya, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Pada saat ini kembali memohon kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami belajar, mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat, membagikan misi Allah. Biarlah kami memahami pelajaran ini Tuhan, dan semua pemirsa dimanapun berada terberkati. Iman kami semakin dikuatkan, dan kami merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Purba. Para pemirsa, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan melihat langsung masih melanjutkan kisah Abraham. Bagaimana kualitas dari kehidupan misi Abraham itu bisa berbeda dan bisa sangat berdampak bagi orang-orang di sekitarnya.
Kita akan sama-sama mempelajarinya. Dan para pemirsa, jika ada pertanyaan ataupun pendapat, boleh disampaikan melalui kolom komen. Saya perhatikan 2 pelajaran terakhir agak sepi pertanyaan, tapi semoga itu tetap akan menambah semangat kita dalam mempelajari firman Tuhan ini. Baiklah, kita akan masuk pertama ke hari Minggu dengan judul Karunia Keramah Tamahan. Di sini kita akan melihat bagaimana Abraham menunjukkan kasih, karena kita lihat dari ayat inti tadi, ternyata yang menjaga kualitas dalam misi, keterlibatan kita dalam misi Allah adalah kasih. Pendeta Purba boleh mulai di sini bagaimana Abraham memperlihatkan kasih dalam kehidupannya. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih Ivy, ada Pendeta Sony. Pada pelajaran kita saat ini, karunia keramah tamahan. Ya, ini adalah satu pelajaran di mana kalau kita membaca pelajaran ini bahwa Abraham, ya, di sini kita lebih banyak fokus kepada Abraham. Kalau dalam bahasa Inggris disebut the gift hospitality, ya, karunia keramah tamahan. Baik, Abraham di sini menyambut ada tamu yang datang, ya, pada saat itu dalam suasana panas terik matahari, ya. Jadi ketika Abraham melihat tamu yang datang ini, dia datang sendiri menjumpai dan menawarkan untuk berteduh, untuk tinggal di tempat daripada Abraham. Dan ada 3 orang disebutkan dalam pelajaran kita ini, pelancong yang datang itu, ya, Abraham memiliki karunia keramah tamahan. Tentu karunia ini adalah karunia yang berasal daripada Tuhan, yang diterima oleh manusia. Jadi Abraham memiliki ini. Jadi dengan kata lain, dalam menyampaikan misi Allah ini, Abraham menunjukkan keramah tamahannya, ya, mengundang tamu yang datang itu ke tempatnya, bahkan bukan hanya mengundang, menyediakan apa? Menyediakan makan minum, ya, tempat beristirahat kepada tamunya itu. Jadi dengan kata lain, ini satu pelajaran yang sangat luar biasa, keramah tamahan, ya. Dengan keramah tamahan ini akan membuka apa? Membuka gap atau membuka prasangka, membuka hubungan yang tidak baik satu dengan yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Dikatakan, biarlah diambil air sedikit, masuk, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ternyata di antara 3 orang itu ada di sana Yesus Kristus. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali Pendeta sudah menekankan bahwa keramah tamahan itu bisa kita tunjukkan dari mengambil inisiatif, begitu ya. Lalu melihat orang sensitif dengan keperluan orang, perlunya apa, itu saya akan penuhi. Jadi istilah sekarang gercep gitu ya, gerak cepat untuk menanggapi tersebut. Nah, Pendeta Sony, salah satu alasan utama kenapa orang kurang keramah tamahan karena sibuk. Sudah jarang gitu ya kita membuka rumah kita untuk menyambut orang lain. Nah, tapi kalau kita lihat kehidupan Abraham, siapa yang tidak sibuk dari beliau gitu. Kawanan ternaknya aja ribuan, orang yang kerja di rumahnya dia juga ribuan, keluarganya juga banyak. Kalau mau dibilang sibuk, Abraham juga lebih sibuk gitu ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari kesibukannya? Karunia keramah tamahan tetap ada dan itu penting dalam menjalankan misi Allah bagi kita. Silakan Pendeta. Baik, ini agak sedikit detail ya. Oke, Abraham orang yang sibuk. Kita harus ingat dulu bahwa nama Abraham itu artinya Abram, Bapa yang mulia, Bapa yang dikasihi. Diubah menjadi Abraham, Bapa banyak bangsa. Oke. Kenapa ada perubahan itu? Karena Allah punya misi bagi Abraham. Katakanlah sekarang misi kita mendeklarasikan Injil Tuhan. Misi Abraham di paragraf ke-3 ke-4 jelas untuk memperkenalkan siapa Tuhannya itu. Nah, ketika seorang punya misi, maka dia harus punya visi. Artinya misi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk apa? Untuk mencapai visi. Nah, setelah visinya ada, makanya ada tujuan. Jadi ada perbedaan misi, visi, tujuan, kan begitu kalau di perusahaan. Nah,
Apa misi dan visi Abraham? Nah, ini saya tertarik dengan penulis pelajaran sekolah sahabat. Ada banyak orang ini. Diambilnya ayat hafalan. Coba ayat hafalan. Mungkin Ivy bisa baca Yohanes 13 ayat 34. Ini kan sampai 35. Ayat hafalan lah, ayat hafalan. Coba Ivy. Pemirsa perhatikan kalimat inilah yang berhubungan dengan roh keramataman pada hari Minggu. Silakan Ivy. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kamu akan menjadi murid-muridku jikalau kamu saling mengasihiku. Siapa murid? Muridlah pribadi-pribadi yang menjalankan misi gurunya, visi gurunya. Sama seperti di kelas, guru mau supaya semua murid pintar, murid lulus, kan begitu. In order supaya mereka lulus, apa yang dibuat? Guru mengajar dengan baik. Tapi ada juga murid-murid yang yang bandel, yang malas. Nah, misi guru supaya semuanya lolos. Nah, sama seperti itu dikatakan kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Itu sebabnya ketika Abraham punya beban sebagai hamba Tuhan atau bapak orang percaya dalam konteks ini, maka dia tahu misinya. Apa itu? Paragraf keempat, Ivy. Boleh baca. Abraham sangat peka dengan misinya, yaitu untuk membagikan kepada setiap orang pengetahuan akan Tuhan di dalam sebuah dunia yang diliputi oleh kekafiran, penyembahan berhala, dan politeisme. Seperti yang bisa kita lihat dalam peristiwa ini, cara Abraham yang paling cepat untuk memenuhi misinya adalah melalui keramah tamahan yang ditunjukkan kepada orang-orang asing ini, yang kelihatannya baru saja muncul dari cakrawala. Pertanyaan untuk mengakhiri saya punya pendapat ini. When was the last time you show the gift hospitality kepada orang? Kapan terakhir kali Anda menunjukkan roh keramah tamahan kepada semua orang? Sorry saya katakan gitu. Mungkin kalau para pemirsa kedatangan pengemis, apa yang dibuat? Kalau nggak cuekin, usir. Kan begitu. Atau orang datang ke rumahnya, atau datang ke gereja. Sorry, datang ke gereja. Atau ke gereja pakaiannya agak kumal terus berbau. Apa yang dibuat diakon? Apa yang dikatakan pendeta? Itu terserah Anda. Saya pernah menyaksikan, ada seorang tua mengatakan, pendeta kalau boleh mereka dibikinlah kebaktiannya terpisah, jangan sama-sama dengan kita. Intinya adalah tadi Pastor Purba sudah awali, mari kita tunjukkan karunia keramah tamahan. Karena apa? Karena tadi kalau kamu kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih sekali. Silakan pemirsa dilanjutkan pertanyaan dari Pendeta Sony tadi di dalam diskusi UKSS kita masing-masing. Bagaimana setelah mengetahui misi Allah, kita bisa memprioritaskan hal-hal yang terutama dalam hidup, gitu ya, supaya jangan sampai kesibukan kita menomorduakan keramah tamahan seperti itu. Mari kita lanjut. Oh ya, silakan. Mungkin sesibuk apapun Anda, kita harus tetap ingat apa? Misi. Tadi Ivy itu benar bilang, lihat Abraham sibuk, tapi dia ingat misinya. Oke, sesibuk apapun Anda, ingat misi Anda. Atau dengan kata lain, bagaimana kita mau ingat misi? Kita sibuk kerja, Rabu malam pun tidak mau kan? Atau seperti itulah. Silakan Ivy. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Baik, kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Kasih Abraham bagi semua orang. Selain keramah tamahan, ada lagi cara-cara lain bagaimana Abraham menunjukkan kasihnya. Dan kalau kita lihat, ini bukan hanya kepada orang-orang yang dia kenal ya Pendeta Purba, tapi kepada orang yang dia tidak kenal. Apa yang hal itu perlihatkan kepada kita mengenai kasih Abraham? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Misi Allah apa itu adalah menyelamatkan manusia, semua manusia yang berdosa. Tidak pilih-pilih kasih. Ya, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, kaum. Semua Tuhan kasihi. Dan Abraham mengetahui ini. Sehingga Abraham juga mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh Allah untuk melakukan misi Allah itu. Sehingga Abraham mengasihi semua orang. Kita akan pelajari di sini bagaimana kota Sodom dan Gomora. Abraham tidak mengetahui
siapa saja orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora itu. Tapi Abraham ingin agar semua orang yang ada di sana juga boleh diselamatkan. Dalam pelajaran kita di sini bahwa kualitas kedua dari Abraham ditemukan dalam Kejadian 18 adalah kasihnya kepada orang, bahkan kepada orang-orang yang dia tidak kenal secara pribadi. Jadi dengan kata lain, kepada siapapun kita, jangan memandang orang ketika kita berbuat kasih. Kita pilih-pilih kasih, oh si A, si B, oh saya tidak suka ini, si A saya suka. Semua orang kita harus mengasihinya. Jadi Abraham berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Jadi dalam pelajaran kita di sini bahwa sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosa-dosa mereka. Jadi Tuhan katakan, sudah banyak sekali dosa-dosa pelanggaran orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham datang, mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik yang ada di kota Sodom dan Gomora itu? Jadi Abraham memohon kepada Tuhan agar tetap mengasihi orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Bahkan terjadi tawar-menawar. Ya, terjadi tawar-menawar. Kalau Tuhan katakan, jika kudapati ada 50 orang yang ada di kota Sodom itu setia dan benar, aku tidak akan membinasakannya. Kemudian Abraham lagi melakukan tawar-menawar. Ya. Bagaimana dengan 45 orang? Kalau 45 orang juga saya tidak akan binasakan. Kemudian bagaimana dengan kalau hanya 40 orang? 40 orang juga saya tidak akan binasakan, kata Tuhan. Bagaimana dengan 30 orang? Seterusnya bagaimana dengan 20 orang? Dan terakhir sampai kepada 10 orang. Jadi dengan kata lain di sini bagaimana Abraham memohon kepada Tuhan supaya orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora itu juga dikasihi. Terima kasih Ivy. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan mereka, Abraham juga supaya mereka dikasihi walaupun mereka tidak setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sekali pendeta, sudah sangat lengkap menjelaskan bagaimana kasih itu menjadi kualitas kedua dalam mempertahankan misi Allah dalam hidup kita. Nah, pendeta Sony Situmorang, dalam bentuk kasih yang Abraham perlihatkan, dia berdoa bagi orang lain. Ini yang ditekankan dalam pelajaran hari Senin kan ya. Tapi zaman sekarang kalau misalnya ada orang yang perlu bantuan, lalu dikatakan, oh ya nanti akan saya doakan ya. Ada beberapa yang antipati mengatakan, cuma doa aja yang dikasih. Ya seperti itu misalnya. Jadi apa yang mau ditekankan dari pentingnya doa perantaraan dan bagaimana kasih yang ditunjukkan dalam doa perantaraan itu sebenarnya adalah satu kualitas dari misi Allah bagi kita. Baik, terima kasih para pemirsa. Untuk mendalami pelajaran hari Senin, pemirsa harus baca konteks Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33 ya. Artinya ini penting. Kenapa setelah sunat maka penulis Alkitab yaitu Musa lanjut menceritakan bagaimana Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham, dan setelah itu ada dua syafaat. Oke. Bicara mengenai dua syafaat, maka dalam pasal 16 Abraham mempunyai doa untuk apa? Untuk orang-orang Sodom dan Gomora. Walaupun nanti akhirnya di pasal 19 Sodom dan Gomora dimusnahkan dan hanya Lot diselamatkan. Nah, pertama ada beberapa bagian. Coba para pemirsa coba lihat di pertanyaan paling atas. Ada kata di sana, bagaimanakah Abraham menunjukkan kualitas kasih yang besar kepada semua orang tanpa membedakan apa? Suku, ras, dan orang. Kita aplikasikan kepada diri kita. Saya baik kepada semua orang, membedakan suku enggak? Membedakan ras enggak? Membedakan status sosial enggak? Karena begini, minggu lalu saya sama Pendeta Purba KKR di Medan, ya Pendeta Purba ya, di Medan Timur, kemudian kami di servis bagus, makanannya bagus, semua bagus. Mungkin karena kami pendeta, oke? Nah sekarang pertanyaannya adalah di jemaat-jemaat, samakah perlakuan saya kepada si A dan B? Nggak usah di pendeta lah. Kepada anggota yang boleh jadi satu sosial lebih tinggi atau tidak. Karena benar, tadi Ivy sudah katakan bagaimana Abraham menunjukkan kasih setianya kepada semua orang. Salah satunya Pastor Purwo sudah katakan tadi bagaimana dia bertawar-menawar. Bahkan dia katakan kalau saudara baca Kejadian 18 ayat 25, ada kalimat
masakan hakim segenap bumi. Ini Abraham bicara sama Tuhan, doanya. Tidak menghukum dengan adil. Akhirnya apa terjadi? Afi tolong baca paragraf keempat. Melalui kasihnya, Abraham berharap bisa menyelamatkan semua orang di kota-kota ini, bukan hanya mereka yang benar. Tentu saja Abraham mengetahui betapa jahat dan fasiknya orang-orang yang tinggal di sana. Siapa yang tahu cerita-cerita apa saja yang telah dia dengar sehubungan dengan orang-orang tersebut dan perbuatan-perbuatan mereka? Dan dari apa yang kita ketahui tentang mereka, sebagaimana yang dinyatakan di pasal berikutnya dengan kisah kotor Lot dan kerumunan orang di luar rumahnya, mereka ini benar-benar orang jahat. Perhatikan kata Sodom dan Gomora dan orang-orang jahat ini. Kalau sudah berpikir itu kapan? Kalau kita aplikasikan, mungkin sekarang, saudaraku. Kita sekarang ini sama seperti kota Sodom. Kalau dalam bahasa Arab Sadum, atau dalam saudara kita yang mayoritas apa? Sadum dan Amurah yang terletak di lembah Yordan ya. Coba Ivy, Pastor Purba, apalagi apa yang dibuat di Sodom dan Gomora tidak ada lagi di Jakarta sekarang ini? Ada nggak? Oke. Bahkan beberapa negara sudah melegalisasi. Bulan lalu saya ke Philadelphia, saya baru tahu di sanalah LGBT pertama dideklarasikan. Ya, Philadelphia, rupanya kota Philadelphia itu dari kata Philia, Pileo, kasih apa? Persaudaraan ya, Pileo, artinya bahasa Agrika. Nah, di sana. Sekarang saya mau tanya, nah, penulis pelajaran sekolah sahabat karena dari Departemen Global Mission dan timnya mengaplikasikannya bahwa, nah, bisa nggak lu, bisa nggak saya, bisa nggak kita sebagai siapa? Abraham, bahkan dia tawar-menawar, dia bisa korbankan dirinya. Afi, untuk menutup, baca paragraf terakhir, Afi. Pada akhirnya, Abraham mendasari permohonannya pada apa yang dia tahu secara pribadi tentang kasih Allah bagi umat manusia. Dia sendiri memiliki kasih yang besar kepada orang-orang berdosa, dan dia tahu bahwa selama masih ada kehidupan, masih ada harapan bagi keselamatan. Sedikit lagi, baca kalimat terakhir tadi, selama masih apa? Kehidupan, masih ada harapan bagi saya mau tekankan, seberapa berdosanya pun orang, saudara-saudara, jangan jadi hakim, Tuhanlah hakim kita. Akhir-akhir ini ada berapa banyak yang orang langsung mencibir. Oh, si A begini, ingat, sebelum kita lihat orang lain, lihat diri kita, siapa saya, apa dosa saya. Boleh jadi mereka karena sudah ketangkap, saya belum, kan begitu. Tapi inilah, selama masih ada kehidupan, apa Evi? Masih ada harapan bagi keselamatan. Terima kasih. Terima kasih. Para pemirsa, boleh didiskusikan pertanyaan paling bawah di pelajaran hari Senin. Mengapa doa perantaraan itu sangat penting dalam kehidupan doa kita, dan juga bagaimana sambil berdoa itu bisa menjadi berkat bagi kita juga. Baiklah, kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Roh Suka Berdoa dari Abraham. Jadi sudah ada 3 kualitas yang kita lihat dalam kehidupan Abraham yang menjalankan misi Allah. Yang pertama adalah keramah tamahan, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah doa pengantaraan ini. Roh suka berdoa. Dari mana kekuasaan atau kuasa itu datang, Pendeta Rudian Jayapurba, ketika kita berdoa? Dan apa spesialnya doa perantaraan dibanding doa pribadi, begitu yang mau ditekankan dalam kisah Abraham? Silakan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, roh suka berdoa ini dimiliki oleh Abraham. Sama seperti Yesus dan para nabi-nabi yang lain, para rasul juga suka berdoa. Orang yang suka berdoa, orang yang sungguh-sungguh berdoa, maka dia akan memiliki kasih. Orang yang suka berdoa dengan sungguh-sungguh, tentu dia akan apa? Dia suka dengan keramah tamahan. Abraham, dia orang yang suka berdoa. Dia bukan hanya berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya, sanak saudara keluarganya, tapi Abraham berdoa untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora, untuk orang lain. Jadi dalam pelajaran kita di sini, Abraham menyampaikan permohonan. Bagaimana dengan kita pemirsa yang diberkati oleh Tuhan? Cenderung doa-doa kita adalah doa-doa yang mementingkan diri. Minta berkat, minta kesehatan, minta rezeki, minta yang lain-lain, umur panjang, itu sebenarnya tidak salah. Tapi seberapa banyak doa pengantaraan atau kita mendoakan orang lain? Ada orang-orang di sekitar kita
belum memiliki pengharapan, belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ada banyak, makanya gereja kita menganjurkan agar setiap orang itu mendoakan orang-orang lain. Kita doakan orang-orang lain yang mau kita tuntun ke dalam pengharapan untuk menerima Yesus. Jadi kita harus senang berdoa, mendoakan orang lain. Kita akan lihat bagaimana kuasa doa itu bekerja. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Kenapa Abraham mendoakan Sodom dan Gomora? Karena Abraham mengasihi kota penduduk Sodom dan Gomora supaya mereka tidak binasa. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta Purba. Kita bisa melihat sekarang bahwa doa itu tidak sekedar omong doang gitu ya, para pendeta sekalian. Jadi bukan hanya berdoa karena lebih mudah dilakukan, tapi kalau kita lihat dalam kehidupan Abraham, setelah berdoa ada tindak lanjutnya seperti itu. Dia tidak hanya mendoakan keselamatan bagi Gomora, tapi dia dan juga para pekerjanya pergi untuk menyelamatkan Lot juga begitu kan ya. Jadi apa yang mau Pendeta Sony tambahkan mengenai pentingnya bahwa doa pengantaraan itu bukan hanya omongan saja, tapi itu sebenarnya tindakan. Dan apa tindakan setelah berdoa itu Pendeta yang akan menambah kuasa dalam doa tersebut? Silakan. Baik, oke, dua pengantaraan, dua syafaat. Kalau para pemirsa cek di kampus besar bahasa Indonesia di apapun itu, adalah doa syafaat adalah saat manusia berdoa atas nama orang lain. Artinya, makanya di jemaat-jemaat dikatakan ada dua syafaat. Jadi kita bisa berdoa atas nama orang lain atau mendoakan orang lain, bangsa, negara, dan lainnya. Nah, tadi Hafiz sudah katakan juga, bukan hanya berdoa, perlu juga tindakan. Sekarang kita lihat esensi doa, makanya saya tidak bahas doa perantaraan di sebelumnya. Apa esensi doa, saudaraku? Dalam konteks kita, anggota gereja Advent atau umat Kristiani, doa merupakan apa? Nafas hidup kita dengan apa? Tuhan, nafas hidup dan nafas rohani. Yang artinya, Ivy sama Pastor Purba coba tahan nafas 1 menit, bisa nggak? Boleh jadi bisa, tapi sudah, tapi itulah kita terus. Kalau saya katakan doa itu sama seperti nafas rohani, kalau kita lagi menghela nafas, terima kasih Tuhan. Pas keluarkan, puji Tuhan. Nah, itu terima kasih. Jadi setiap hari terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan tindakan? Oke, Ivy boleh baca paragraf terakhir Ivy. Artinya misi tanpa doa. Bagaimana? Silakan Ivy. Ya, misi kita tidak akan berhasil tanpa doa pengantaraan. Sesudah bertemu dengan seseorang, sesudah menyampaikan sebuah khotbah atau sebuah pembelajaran kitab suci, kita harus berdoa bagi orang-orang yang sudah kita temui. Allah memperhatikan doa-doa ini dengan menyentuh hati orang-orang yang telah kita hubungi. Bukan karena kata-kata atau kefasihan kita yang akan menobatkan teman-teman atau kenalan-kenalan kita, tetapi itu karena Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam misi apa saja yang di dalamnya kita terlibat, kita harus berdoa bagi setiap orang secara pribadi. Terima kasih. Perhatikan kalimat sangat indah. Doa menyentuh hati. Tanya Pastor Purba. Pastor Purba, minggu lalu kita KKR ya. Di kota tersebut, baru 1,5 bulan lalu ada KKR, Pastor Purba ya. Dan kita ya terus terang, mungkin panitia mengatakan ada jiwa, tapi mungkin hanya sedikit. Tapi ketika semua berdoa, kemudian kita melayani dengan sungguh-sungguh, Ivy, yang tadinya tidak ada target jiwa, ada puji Tuhan, ada jiwa. Nah, kan puji Tuhan itu kan begitu. Kenapa? Ini dikatakan tadi doa perantaraan. Ivy mungkin sambil saya bicara sedikit, tolong buka 1 Petrus 5 ayat 16-20. Nah, kenapa saya minta itu dibuat? Karena Abraham menunjukkan kerendahan hati dan keturunan dalam doa-doanya. Saudara bisa perhatikan juga para pemirsa, ketika seorang berdoa, Anda bisa melihat, ini pengamatan saya, observasi saya. Orang itu sombong atau enggak. Saya bisa lihat dari the way how he or she pray. Cara dia berdoa. Sama Alkitab sudah tuliskan. Ahli Taurat, orang Farisi berdoa sama pemungut cukai. Beda ya. Sama-sama mengaku berdoa. Sama-sama mengaku umat Tuhan. Sama-sama datang ke Ka'bah. Tapi cara mereka itu beda. Seperti Kain dan Habel. Sama-sama mempersembahkan korban. Tapi yang dikorbankan lain. Afi boleh baca Afi. Yakobus 5 ayat 16-20. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saya nggak akan terangkan, Anda bisa baca, amati, coba. Kalau orang Batak bilang rimang-rimangi, kalau bahasa Indonesia katakan apa? Hayati ayat ini. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali. Para pemirsa boleh dilanjutkan bagaimana doa pengantaraan sudah memiliki dampak dalam kehidupan. Mungkin kita pernah didoakan orang begitu ya. Dan kalau itu berbuah karena Roh Kudus memiliki kuasa di sana, mengapa tidak kita lakukannya juga bagi orang lain? Baik, kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Misi Abraham. Setelah mengetahui 3 kualitas yang Abraham miliki dalam menjalankan misi bagi dia, keramah tamahan, kasih, dan juga doa, apa hasilnya, Pendeta Purba? Apakah sukses? Apakah itu menjamin kesuksesan? Silakan, Pendeta. Baik, ketika penuh dengan doa, kemudian keramah tamahan, ya, kita juga pelajari bagaimana kasih. Tentu dengan pertolongan Tuhan pasti sukses. Tapi ini tergantung kepada pilihan masing-masing. Kenapa? Karena ada kebebasan memilih dari setiap orang. Walaupun kadang kita sudah lakukan keramah tamahan, kita mengasihi, kita doakan juga, tidak selamanya juga mereka benar-benar dimenangkan, mereka benar-benar dituntun ke dalam kebenaran. Karena ada banyak juga orang tidak membuka hatinya, tidak menyambut. Baik, dalam pelajaran kita di sini bagaimana Abraham melakukan keramah tamahan, Lot juga melakukan hal yang sama. Ya, Lot sama dengan Abraham mempersilahkan, tuan-tuan silahkan singgah ke rumah hambamu, bermalamlah di sini, basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tapi karena ia terus mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, lalu membakar roti. Jadi tamu itu adalah malaikat. Apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora datang ke rumah daripada Lot. Ya, karena mereka melihat orang asing. Ya, akhirnya kita tahu ceritanya bahwa malaikat itu memerintahkan Lot kepada istri dan putrinya supaya keluar dari kota Sodom dan Gomora itu, karena Tuhan akan membinasakan kota itu. Apa yang kita lihat, walaupun Abraham sudah berdoa untuk Sodom dan Gomora, hanya Lot dan putrinya yang selamat. Walaupun istrinya keluar dari Sodom dan Gomora, Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Istrinya menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Jadi walaupun sebenarnya ada banyak yang berhasil sukses, tapi ada juga yang tidak sukses. Tapi bukan berarti kita berhenti melakukan misi ini, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sudah berusaha melalui kuasa Roh Kudus untuk memiliki 3 kualitas ini dalam kehidupan kita, Pendeta Sony, tapi tetap kita lihat ada kegagalan atau ketidaksuksesan menurut standar kita, begitu ya. Lalu kita akhirnya jadi kecewa. Jadi bagaimana Pendeta kita memanage kekecewaan, ekspektasi dari yang kita pelajari dari Abraham? Silakan, Pendeta Sony. Abraham melakukan doa syafaat agar Sodom dan Gomora diselamatkan. Lalu 3 tamu tadi melakukan hal yang sama seperti Pastor menjelaskan, bertemu dengan Lot di kota Sodom. Sama semua dibuat, paralel ya, sama, undang nginap semuanya. Hanya pertanyaan Ivy adalah bagaimana kita sudah melakukan semua effort ya, tapi sama seperti Abraham, dia sudah bikin dua syafaat, 2 pengantaraan, bahkan sudah tawar-menawar, tapi pada akhirnya misi, kita kenal misi Abraham ya, bukan misi Tuhan ya.
Beda misi Tuhan sama misi Abraham lah untuk menyelamatkan mereka, semua itu gagal. Hal itu terbukti dengan dibakarnya kota Sodom dan Gomora. Bagaimana kita memanage? Ketika berbicara mengenai bagaimana kita memanage, uh, salah satu kalimat yang saya mau sampaikan kepada para pemirsa adalah kalimat dari Ayub. Oke, masakan saya hanya bisa menerima yang baik-baiknya saja, sedangkan yang buruk tidak. Atau untuk lebih jelas, pemirsa boleh baca Alkitab. Nah, sama seperti itu, ketika Abraham dijuluki bapak orang percaya, walaupun namanya artinya bapak banyak bapak, itu Abraham. Abram artinya bapak yang mulia. Kalau kita gabungkan bapak yang mulia, yang sekarang sudah banyak bapak. Apa yang harus dilakukan untuk manage itu? Coba Ivy boleh baca paragraf ke terakhir bagian B dari kita. Dari kita, baris kedua. Kita ingin. Ya. Kita ingin semua orang menerima Yesus dan rencana keselamatannya, tetapi setiap pribadi memiliki kebebasan memilih. Tugas kita adalah untuk mengundang sebanyak mungkin orang untuk membuat pilihan bagi Yesus. Sementara kita menjalankan misi kita, Allah menolong kita melalui Roh Kudus, tetapi Dia tidak akan menentang kehendak dari siapapun. Pada akhirnya, kehendak bebas itu berarti bahwa tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli seberapa sering kita berdoa, keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Para pemirsa, perhatikan kalimat terakhir. Keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Oke? Masing-masing. Each one of us katanya. Tapi kita harus berdoa. Doakan doa pengantaraan agar mereka. Kenapa perlu harus berdoa, saudaraku? Ivy coba baca paragraf sebelumnya, Ivy. Dari paragraf 1, 2, 3. Paragraf 4 sampai tadi paragraf 5 yang belum dibaca. Oke. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal di dalam kota-kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Tetapi di antara ribuan orang ini, hanya ada 4 yang tertinggal di kota, dan hanya 3 yang diselamatkan. Hal yang sama dengan peristiwa air bah. Kita tidak tahu berapa banyak yang hidup pada waktu itu, tetapi kita tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak diselamatkan. Jumlah yang kecil dari penduduk Sodom yang diselamatkan memberikan implikasi pada misi kita. Tidak semua orang akan diselamatkan. Bagaimana memanage? Anda sudah baca, oke, manage supaya kita nggak kecewa. Alkitab dengan jelas mengatakan itu kembali pada pilihan masing-masing, tapi Tuhan mau supaya saudara bisa apa? Bisa bertekunlah dalam doa, sabar dalam apa katanya? Kesesakan, kan begitu? Bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan bagian terakhir tadi, keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Namun, ingat, seperti Abraham punya misi, kita juga misi untuk mendoakan orang, mendoakan diri kita, keluarga kita, dan juga semua umat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Para pemirsa boleh lihat pertanyaan nomor 1 dan 4 di hari Jumat. Pertanyaan nomor 4 menanyakan, menurut para pemirsa, apakah misi dari Abraham ini sukses atau gagal? Ataupun kalau lihat dari peristiwa air bah ataupun Yohanes Pembaptis, seperti di pertanyaan nomor 1 hari Jumat, bagaimana dengan kesuksesan misi mereka dan apa yang bisa kita pelajari dari itu semua? Baik, kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, hari Kamis, dengan judul Tunduk kepada Kehendak Allah. Kita ingin melihat Pendeta Purba, apa respon, apa reaksi dari Abraham setelah dia tahu bahwa tidak semua dari Sodom dan Gomora diselamatkan, hanya beberapa saja. Apa yang terus dia lakukan dalam hidupnya, sehingga dia tidak kecewa, maksud saya seperti itu. Silakan Pendeta Purba. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Abraham, dia tunduk kepada perintah Allah. Ketika Tuhan Allah memanggil dia untuk pergi dari negerinya ke tanah yang Tuhan tunjukkan, Abraham siap, dia menurut, dia siap melakukan itu. Jadi Tuhan memanggil Abraham. Panggilan ini panggilan yang menantang. Abraham tidak tahu kemana, apa yang ada di sana, apakah nyaman, enak semua, dan yang lain-lain. Tapi Abraham percaya kepada Tuhan, dia tunduk kepada perintah Allah. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, misi Allah yang telah diberikan kepada manusia, dan kita sebagai pengemban misi itu juga harus siap menyambut panggilan ini. Harus siap menyambut panggilan ini. Adakah waktu kita, adakah kesempatan kita untuk membagikan misi ini kepada orang lain? Ya, apakah kita mau keluar dari zona nyaman kita? Dalam pelajaran kita di sini, Abraham pergi
ya. Dalam Matius pasal yang ke-28 juga, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi apa yang kita pelajari di sini, walaupun Abraham tidak semua usahanya seperti yang dia doakan itu orang Sodom dan Gomora bertobat, tapi Abraham di situ dia sudah sukses menuruti kehendak Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan. Yang menjadi problem bagi kita adalah Tuhan katakan, pergi, bagikan. Kita hanya mendengar tapi tidak melakukan. Sama seperti tema kita, I will go. I will go. Pertanyaannya, sudahkah kita go? Sudahkah kita pergi ataukah hanya semboyan? Abraham bukan hanya semboyan, dia lakukan itu. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta sudah menekankan kembali satu poin penting dari pelajaran minggu lalu, gitu ya. Dalam panggilan Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Pendeta Sony boleh hubungkan dengan pelajaran minggu lalu, bagaimana kalau kita lihat kehidupan Abraham harus pergi keluar dari tanah dia yang sudah nyaman, begitu ya. Ada perseteruan pemilihan tanah antara dia dan juga Lot, lalu doa untuk keselamatan Sodom dan Gomora, tapi akhirnya Sodom dan Gomora hancur, hanya beberapa yang selamat. Bagaimana Pendeta Sony melihat gitu panggilan keluar dari zona nyaman dan memang pada akhirnya harus tunduk kepada Allah gitu untuk terus bisa move on gitu ya menuju apa yang Tuhan inginkan. Silakan. Oke, Ivy, sebelum saya kasih pendapat, coba baca paragraf terakhir aja. Tuhan bisa menggunakan Abraham karena ketaatannya kepada Allah dalam segala situasi. Hal yang sama harus terjadi saat ini. Oke, saya mulai dari sana. Tuhan bisa menggunakan Abraham. Abraham ini man, manusia. Oke, Adam, man, manusia terbuat dari tanah. Tapi dia Abraham, sudah punya nama. Oke. Ada perbedaan signifikan antara taat dan tidak taat. Sebabnya Ellen White, penulis Kristen, pernah mengatakan Tuhan panggil orang yang mau, bukan yang mampu. Kenapa? Kalau orang mau, walaupun dia tidak mampu, Allah bisa memampukan dia. Oke? Tapi kalau kita mampu, punya skill, tapi kalau kita tidak mau, itu beda cerita. Makanya dalam digital evangelism kita katakan selalu di seminar-seminar ya, banyak orang punya skill, IT segala macam tahu. Pertanyaannya, mau enggak dia? Sama seperti lagu Ivy, Pastor Purba. Ada lagunya kan? Lagu untuk menggambarkan Allah, He's able, I know He's able. Nah, kita tahu dia sanggup. Tapi banyak orang tahu dia sanggup, tapi kita tidak taat melakukan perintahnya. Kita hubungkan dengan perintah tadi, kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Oke? Nah, ini yang dibuat Abraham dalam kehidupannya. Kalau saya bilang lagu lagi, kan ada lagu di Advent Youth Sing yang Abraham lakukan sama seperti ini. Here's the Lord's command, follow me. Kan itu kan? Every volunteer, artinya follow me. Jadi di lagu tersebut ada kata follow me, dia ada kemauan. Bahkan ketika Abraham harus keluar dari Ur Kasdim, ya. Kalau para bisa dilihat itu dari Ur Kasdim, tanah Ur, dia akhirnya memilih, ya, memberikan pilihan kepada Lot. Dan Lot memilih tanah yang paling subur. Nah, kita hubungkan dengan kita. Saya mau katakan, Afi baca paragraf nomor 2 terakhir. 1, 2, 3, 4. 4, Afi. Ya. Kehancuran dari Sodom dan Gomora ketika Allah menyatakan kepada Abraham nasib akhir dari dua kota ini, Abraham dengan penuh kasih mencoba untuk menyelamatkan kota-kota itu. Oleh karena 10 orang benar pun tidak ada di kota-kota tersebut, akhirnya kota-kota itu dihancurkan. Abraham patuh pun pada kehendak Allah dan menerima penghakiman Allah atas kota-kota ini. Muncul kata patuh, oke? Patuh. Saya mau katakan, kita sekarang punya misi apa? Mission impossible secara pikir manusia. Anggota gereja Advent sedunia 22 juta. Berapa anggota penduduk dunia sekarang ini, Pastor Purba? Ivy, berapa? Berapa miliar? 8 miliar. Wow, 22 juta. Bisakah semua? Oh, lihat Abraham. Tugas kita mendeklarasikan Injil. Masalah keselamatan, yaitu urusan pribadi masing-masing. Sama seperti lalu, tugas kita kadang-kadang sudah merasa nyaman di sini. Tidak mau keluar dari zona nyaman. Ivy, Pastor Purba, untuk menutup saya katakan begini. Kebanyakan orang Kristen saat ini mengatakan dalam hatinya berpikir begini. Yang penting saya sudah ke gereja, saya sudah bawa persembahan,
saya sudah kembalikan persepuluhan, saya sudah pelihara hari Sabat, saya sudah tidak makan haram-haram, saya sudah datang dari kecil Advent, surga, hati-hati saudara. Inilah zona nyaman itu. Ini namanya zona nyaman. Namun untuk tunduk kepada Allah, apa? Itu yang pertama dan terutama. Dengan cara apa? Tuhan bisa menggunakan Abraham, Tuhan bisa menggunakan Anda dalam segala situasi. Asal Anda taat, patuh, tunduk kepada kehendak Allah. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya kembali kepada para pembicara untuk menyampaikan kesimpulan singkatnya, saya akan mengingatkan kembali kepada para pemirsa, ada tantangan mingguan kita. Dan kali ini kita diajak untuk berdoa bagi kota di mana kita tinggal, supaya penginjilan boleh berjalan dengan efektif. Tapi lebih dari itu, tantangan yang lebih besar lagi, agar kita boleh berdoa kepada salah satu teman kita yang perlu penguatan. Mari kita praktekkan kualitas-kualitas yang dimiliki Abraham. Apakah itu dengan menunjukkan keramah tamahan, menunjukkan kasih, ataupun berdoa pengantaraan bagi mereka. Inilah tantangan minggu ini. Semoga bisa kita lakukan bersama. Dan kalau ada pengalaman indah ataupun yang mau dibagikan kepada kita semua, boleh juga dituliskan di kolom komen di bawah dari video ini. Dan itu semua akan lebih menyemangati kita supaya tidak hanya belajar, gitu ya, kita juga menjalankan misi Allah tersebut. Baik, saya kembali ke Pendeta Sony dengan kesimpulan singkat, mempelajari 3 kualitas yang dimiliki oleh Abraham dalam menjalankan misi Allah bagi dia. Bagaimana kita juga hari ini bisa memiliki kualitas tersebut? Silakan. Selama saya atau kita punya sense of responsibility atau sense of belonging kepada membagikan misi Allah, kalau dalam bahasa Inggris dikata apa? To share sharing God mission, maka 3 kualitas tersebut bisa kita miliki kalau kita punya kemauan. Namun dari 3 kualitas tersebut saya mau tekankan kepada para pemirsa ayat hafalan kita. Itu apa? Kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Purba dengan kesimpulan singkatnya, silakan. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Sulit melakukan itu kalau dengan kekuatan kita sendiri. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, roh Abraham adalah roh Kristus. Dan bila mana roh kudus ada dalam diri kita, maka kita juga bisa seperti Abraham. Kita bisa melaksanakan misi Allah. Ya. Dan itu hanya terjadi ketika kita menerima kekuatan dari Tuhan Yesus. Dalam pelajaran kita, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, adakah kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa? Ya, apakah kita mengasihi mereka? Apakah kita terbeban dengan mereka? Apakah kita terpanggil untuk mengasihi mereka? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang yang suka ramah tamah, ya, keramah tamahan. Orang yang mengasihi orang lain, yang tidak membeda-bedakan. Kemudian orang yang tunduk kepada perintah Allah. Apapun yang terjadi kita harus tunduk. Dan sebagaimana Abraham di sini. Abraham tidak suka bertengkar dengan Lot. Dia suka mengalah. Dia suka kedamaian. Inilah yang boleh sampaikan. Semoga kita boleh melaksanakan misi Allah ini. Sehingga banyak orang-orang dituntun ke dalam kebenaran. Terima kasih, Ivy. Amin. Baik, Pendeta Sony, boleh tutup kita dalam doa. Ada satu permohonan khusus dari Bapak Oce Nusawakan. Beliau mengatakan, tolong doakan saya dalam pelayanan di Pegunungan Seram bagian Barat di Maluku. Secara pribadi, beliau sudah merasakan pengalaman Pendeta Denny Kanajo yang dibagikan minggu lalu ya. Ada pergumulan dan juga kesulitan dalam pelayanan tersebut. Silakan, Pendeta. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih atas waktu yang indah, terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat yang baik, dan terima kasih oleh karena kesetiaan kami kepadamu Tuhan, dan juga kesetiaan para pemirsa menyaksikan acara ini. Berkati hambamu, Pendeta Purba, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Demikian juga yang berdoa Tuhan untuk seluruh pemirsa, agar berkat Tuhan berlaku bagi mereka. Khususnya Tuhan, Engkau juga melihat seorang anakmu, Bapak Onusawakan, yang ada di Pulau Seram.
ingin minta didoakan. Bapak, Engkau tahu ketika beliau berkomitmen untuk melayani Tuhan di pulau tersebut, maka inilah dinamakan willingness atau kemauan. Engkau berkati dia Tuhan, Engkau multiplikasi talentanya menjadi karunia roh, dan Engkau berikan yang terbaik baginya. Kami tahu Bapak akan banyak tantangan, rintangan, halangan yang akan dihadapi. Namun selama Bapak nusawakan terus berpegang kepadamu, maka beliau akan menjadi biji mata Tuhan di pulau tersebut untuk banyak menyampaikan kabar Injil Tuhan ke seluruh dunia. Bapak berkati kami semua untuk pertemuan-pertemuan mendatang. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan dan juga terima kasih untuk Pendeta Rudian Jayapurba dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semangat selalu dalam pelayanan. Para pemirsa, kita akan bertemu kembali minggu depan. Semoga sehat-sehat dan mari kita hidupkan misi Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.